Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di minggu kedua. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ini ada bapak-bapaknya, enggak ada ya? Emak-emak. Ada, Pak. Emak-emak yang ada ya? Iya, Ada. emak-emak. Yang ibu-ibu, yang bapak-bapak enggak ada ya? Ada, Pak, belum muncul kali. Saya biasanya kalau dalam kelas itu sering menggunakan teman-teman, saudara-saudara. Kalau ke ini saya mau manggil apa ya? Terserah Bapak, Pak. Oke, siap. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Kita sebelumnya sudah membahas tentang pandangan umum perihal perpajakan, baik itu sistem perpajakan di Indonesia dan pemberlakuan pajak di Indonesia. Nah, sekarang ini kita membahas tentang dasar-dasar perpajakan dan pajak negara dan pajak daerah. Tentunya dalam menerapkan perpajakan, kedengaran suara saya ya? Tentunya untuk menerapkan suatu pajak di suatu negara itu ada dasar hukum. Nah, dasar hukum itu sebagai payung hukum, sebagai landasan bagaimana kita menarik atau memungut pajak ke setiap wajib pajak. Karena tentunya tidak bisa kita melakukan penarikan pajak kalau memang di sana itu tidak ada dasar hukumnya, tidak ada aturan atau payung hukum yang menaunginya. Lah, kemarin juga kita sudah membahas dan sudah sharing ya berkaitan di negara-negara, baik itu kemarin itu minggu yang lalu kita bagaimana penerapan pajak di negara Qatar, kan begitu ya. Di negara Australia, ternyata di negara Qatar itu tidak ada yang namanya perpajakan untuk PBB atau pajak pembangunan, itu kan ya. Tidak ada pajak bangunan dan tanah. Nah, sedangkan di Indonesia itu menerapkan yang namanya bagaimana menarik atau memungut pajak di tanah atau bangunan. Baik. Sekarang kita materinya yaitu dasar-dasar perpajakan dan apa sih pajak yang sah ditarik oleh negara atau daerah. Tentunya kalau kita melihat di negara Indonesia itu ada hierarki dalam pemerintahan. Pajak negara berarti itu yang berwenang untuk menarik pajak itu adalah pemerintah pusat melalui KPP, kantor Pratama. Kantor Pratama. Sedangkan yang kedua di bawahnya itu ada pajak daerah. Pajak daerah di provinsi berarti wewenangnya adalah di pemerintahan daerah provinsi. Biasanya kalau di daerah itu yang menarik adalah badan pendapatan. Baik artinya adalah suatu SKPD atau dinas yang berhubungan atau fokus dalam mencari pendapatan, meraup pendapatan. Kalau di Bangkalan itu sendiri namanya adalah Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Sama di kabupaten itu namanya juga Bapenda, yaitu Badan Pendapatan Daerah. Nah, dinas atau lembaga itulah yang memiliki wewenang untuk melakukan penarikan pajak. Lah, di sini syarat-syarat untuk melakukan pemungutan pajak. Artinya, selain kita berbicara masalah hukum, masalah aturan, ada suara ya? Jadi, kalau kita berbicara masalah aturan tadi, sebelum kita membuat payung hukum atau aturan, maka ada beberapa asas-asas atau syarat-syarat yang perlu dilakukan atau yang perlu dipertimbangkan. Pemungutan harus adil. Ini adalah sebagai syarat dalam
melakukan pemungutan pajak. Adil adalah bagaimana penerapan ini disesuaikan atau memang diterapkan kepada masyarakat yang memang memiliki kewajiban untuk ditarik pajak. Itu yang pertama. Yang kedua, adil adalah adil itu menempatkan kepada posisinya. Kan begitu ya. Kalau kita berbicara masalah contoh sederhana saja, pajak adil itu, misal kita memiliki anak, anak kelas 1 dan kelas 2. Apakah kita akan memberikan uang sangu itu berlaku besaran uang yang sama? Kan tidak mungkin tentunya. Artinya kalau kelas 1 dikasih uang 5.000, kalau kelas 2 dikasih 10.000 atau lebih tinggi daripada yang kelas 1. Itu adalah prinsip adil bagaimana itu melihat dari yang namanya kebutuhan. Nah, sama dalam adil ini, misal wajib pajak itu berbeda perlakuannya ketika wajib pajak yang tidak memiliki anak, yang tidak memiliki istri, yang tidak memiliki tanggungan, kepada wajib pajak yang masih belum memiliki keluarga. Itu berbeda perlakuannya nanti dalam penerapan pajak. Berapa persen itu nanti kalau memang punya anak dengan istri, karena ini bebannya lebih banyak, maka di situ juga akan lebih sedikit untuk penarikan atau pemungutan pajak. Itu adalah adil dalam sistem perpajakan. Yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Ini adalah syarat yuridis, artinya payung hukum. Ketika memang sudah ada payung hukumnya, maka di situ wajib kita sebagai wajib pajak untuk membayar pajak itu sendiri. Sedangkan yang ketiga adalah syarat ekonomis. Syarat ekonomis itu tentunya tidak mengganggu perekonomian. Nah, tidak mengganggu perekonomian kayak misal kita ya, kita dikena pajak, pendapatan kita ini dalam 1 bulan itu mendapatkan 10 juta misal per bulan. Lah itu kan wajib dikena pajak. Namun kita ternyata WP wajib pajak itu dipungut pajak sekitar 8 juta, sisanya 2 juta. Lah itu kan mengganggu perekonomian masyarakat. Makanya di situ pemungutan pajak lebih rendah daripada pendapatan yang diperoleh oleh wajib pajak. Ya kan? Makanya di sini mempertimbangkan juga ketika kita melakukan pemungutan pajak, mempertimbangkan apakah nanti ketika kita menarik pajak dengan pendapatan 10 juta, kita tarik dia itu misal 50% daripada pendapatan, berarti 5 juta, apakah itu masuk ataukah itu tidak mengganggu perekonomian? Nah, itulah yang perlu kita pertimbangkan dalam melakukan pemungutan pajak. Yang berikutnya itu harus efisien. Efisien itu harus sesuai atau harus dalam penghitungannya itu harus sesuai dengan aturan yang ada. Makanya di sini dalam melakukan penghitungan pajak itu bisa dilakukan pajak itu secara mandiri. Kita sendiri sebagai WP untuk melakukan penghitungan pajak atau kita menggunakan jasa orang lain. Makanya di situ dalam akuntansi itu ada yang namanya akuntansi perpajakan, akuntan perpajakan. Lah dia itu akuntan perpajakan itu adalah menyediakan jasa bagi masyarakat atau wajib pajak membutuhkan jasanya menghitungkan pajak. Karena begini kadang, misalnya saya mendapatkan gaji dalam 1 bulan 50 juta atau 15 juta lah, 15 juta. Nah saya ini berpikir, aduh saya nanti kalau langsung bayar ke KPP, saya takut dibohongi, takut nanti dihitung tidak karuan sama pihak KPP-nya. Maka saya menyewa yang namanya akuntan pajak untuk menghitungkan wajib pajak yang saya bayarkan kepada KPP itu. Makanya di sini bagaimana melakukan penghitungan yang efisien, yang tepat. Nah, sedangkan yang selanjutnya yaitu sistem pemungutan pajak harus sederhana. Lah ini memang tahun atau berkembangnya aturan-aturan tentang perpajakan, maka di situ diharuskan dalam pemungutan pajak itu sederhana. Misal PPN. PPN itu pajak pertambahan nilai, apapun jenisnya PPN itu ditarik 5%.
ditarik 10 apa 5, saya lupa itu. 10, ya 10%. Nah, ditarik 10%, itu rata. Baik itu bahannya seperti apa, atau barangnya seperti apa, itu dipukul rata. Yang masuk dalam kategori PPN itu dipukul rata 10%. Makanya itu namanya disederhanakan, tidak dibedakan. Oh, PPN yang jenis A ditarik 10%, yang PPN yang jenis B ditarik 5%. Itu namanya memberikan aturan-aturan yang rumit untuk menghitung pajak kita. Nah, itu disederhanakan. Sama dengan di masanya Jokowi di pemerintahan di Indonesia ini ada yang namanya, ini melenceng sedikit terkait pajak ya. Ada yang namanya Omnibus Law. Omnibus Law itu kan sebenarnya bagaimana menyederhanakan undang-undang disederhanakan biar apa? Biar kita ini bisa membaca atau menerapkan atau bisa memahami aturan-aturan. Artinya kalau ke sini aturannya beda, ke sini aturannya beda. Makanya itu ada namanya Omnibus Law, penyederhanaan dari undang-undang itu sendiri. Sama dalam perpajakan. Kayak semisal dengan beriringannya waktu juga materai itu di Indonesia hanya 2, 6.000 dan juga 10.000, ya kan? Nah, itu dikategorikan kalau ini persyaratan ini cuman menggunakan misal 10.000 materai dan juga atau menggunakan 6.000 materai. Itu namanya penyederhanaan. Tidak membuat para wajib pajak kebingungan atau kesulitan untuk membayar atau menghitung pajak daripada wajib pajak itu sendiri. Ya. Itu adalah merupakan syarat-syarat daripada pemungutan pajak. Kalau kita berbicara masalah pengelompokan pajak, ini kalau kita melihat golongannya misal, nah ini ada pajak langsung dan ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu seperti apa? Adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Jadi misal apa? Jadi misal itu adalah wajib pajak penghasilan PPh. Nah, PPh itu memang dibebankan langsung kepada wajib pajaknya. Dibebankan langsung kepada wajib pajaknya. Itu namanya pajak langsung. Kalau pajak tidak langsung seperti apa? PPN barang atau PPNBM. Pajak pertambahan nilai barang mewah. Itu kan sebenarnya yang dikenai pajak adalah barangnya. Walaupun nanti pada akhirnya itu dilimpahkan kepada orangnya. Nah, itu namanya pajak tidak langsung. Sedangkan kalau kita berbicara masalah menurut sifatnya, pengelompokan dari menurut sifatnya itu ada pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada berdasarkan subjeknya, dalam artian memperhatikan keadaan diri di wajib pajak. Misal tadi itu, kalau kita pajak berdasarkan subjeknya melihat dari orangnya. Tadi saya contohkan kayak semacam pemungutan pajak secara adil, ya jadi melihat orangnya. Kalau orangnya itu memiliki anak atau memiliki istri, ya itu berarti cara pembebanan terhadap pajak itu berbeda. Kalau berdasarkan dari objeknya, objeknya berarti berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Ya kalau memang itu barangnya adalah barang mewah PPNBM, maka di situ bagaimana caranya melakukan pemungutan pajak daripada barang mewah itu sendiri. Ini berpangkal pada objeknya. Kalau pajak objek, kalau subjeknya berpangkal kepada subjeknya. Tadi contoh, kalau punya anak berapa, kalau tidak punya anak berapa, kalau punya istri berapa. Kan itu adalah kalau kita melihat dari sisi sifat, yaitu sifat pajak objektif, ada pajak subjektif. Ya. Tuh, kalau kita melihat dari lembaganya, tadi juga saya sudah disinggung ya. Kalau melihat dari lembaganya itu ada 3. Ada pajak pusat. Nah, ini pajak pusat ini ada pengelompokannya. Pajak apa saja yang ditarik oleh pemerintah pusat. Tidak semua pajak itu dimasukkan atau diambil atau dipungut oleh pemerintah pusat. Ada juga pajak yang bisa ditarik oleh pemerintah daerah. Baik itu pemerintah daerah di tingkat provinsi atau pajak
ditarik di tingkat daerah di kabupaten. Contoh apa tadi? Kalau memang itu ditarik oleh pemerintah pusat, nah ini kayak PPh. PPh ini langsung ditarik oleh pusat. Ada PPN. PPN itu juga ditarik oleh pemerintah pusat. Ada pajak penjualan atas barang mewah, PPN BM. Nah, itu juga dikena pajak atau dipungut oleh pemerintah pusat. Ada bea materai. Bea materai itu juga ditarik oleh pemerintah pusat. Ya. Lanjut adalah kelihatan kan ya? PPT saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Pajak daerah. Kelihatan, Pak. Oke. Lanjut ya, ada juga pajak daerah. Pajak daerah yang dipungut apa? Seperti kalau di provinsi itu ada pajak daerah bermotor. Kalau di daerah Qatar misal, ada enggak pajak untuk pajak motor? Nggak ada, Pak. Kita nggak ada pajak. Nggak ada sama sekali berarti? Iya, cuma kita ikut ini aja setiap tahun kita bayar asuransi aja. Oh, asuransi. Ya. Berarti sama sekali tidak ada pajak misalnya kayak pajak perhotelan, pajak hiburan, mungkin nggak ada ya. Geng. Ini juga ada pajak kendaraan bermotor. Kalau Ibu Nurmala ini pernah ke Indonesia kan pasti kalau punya kendaraan harus bayar pajak bermotor. Pajak bermotor itu pembayarannya 1 tahun 1 kali. Itu nanti kalau sudah tiba waktunya untuk bayar pajak, maka di situ wajib bayar pajak. Ada juga pajak bahan bakar kendaraan bermotor, itu juga dikenai pajak. Kalau kita ngisi bensin, itu kita kena pajak juga. Kalau di daerah atau di tingkat kabupaten, ada pajak hotel, ada restoran, ada pajak hiburan. Restoran itu pajak kena pajak juga. Atau kos-kosan, itu juga kos-kosan kena pajak. Tapi seiring berjalannya waktu, kos-kosan ini berubah. Kalau dulu itu sebelum di tahun 2008, kalau 2008-2010, kos-kosan itu dimasukkan pada pajak hotel, sama perlakuannya. Namun seiring berjalannya waktu, sekarang itu sudah memiliki aturan berbeda. Jadi ada aturan di tahun 2022 itu pajak penghasilan atas penghasilan usaha. Jadi kalau ada usaha, itu usaha kecil kayak UMKM, tapi memiliki badan hukum, lah itu kena pajak. Berapa? Kalau tidak melebihi 4,8 M, 4,8 miliar, itu dikena pajak 0,5%. Tuh. Kalau pajak pajak kos-kosan. Sistem pemungutan. Ini adalah sistem pemungutannya. Sistem pemungutannya ini ada 3 yang cara melakukan pemungutan pajak atau menghitung pajak itu ada 3. Ada official assessment system. Official assessment system ini adalah penarikan pajak yang dilakukan oleh pihak fiskus, atau fiskus ini adalah pemerintah. Jadi dari yang melakukan pemungutan, yang menerbitkan SPT, yang melakukan penghitungan pajak kita, itu langsung dari pihak pemerintah atau fiskus. Contohnya apa? Contoh, kalau di daerah itu ada pajak bangunan. Apa? Ya, pajak bangunan itu. Bapak izin bertanya, Pak. Oh ya. Selamat malam, Pak. Makasih. Nama saya Dodo Munfarid, Pak.
Oh ya siap. Izin bertanya Pak, kalau kita kan bekerja tiap tahun kita diminta lapor SPT Pak. Iya. Nah, itu apa yang terjadi Pak jika kita lupa lapor SPT tahunan? Oke, siap. Begini, Pak Dodo punya itu ya, punya apa namanya NPWP. Ada Bapak. Nah, sebenarnya kalau saya itu di setiap tahun itu ada pemberitahuan bagi dari setiap KPP untuk melakukan pelaporan wajib pajak. Jadi untuk menghitung itu harus ada apa namanya diberikan informasi harus melakukan penghitungan atau pelaporan kepada kantor Pratama. Selama 3 tahun ini memang saya melakukan apa namanya pelaporan wajib pajak. Lah di tahun 2019 tahun 2021 dan 2020 kemarin saya sempat tidak melakukan pelaporan pajak ya, tidak melakukan pelaporan pajak. Lah di situ saya juga dimintai pelaporan pajak dan itu adalah begini. Kalau kita tidak melakukan pelaporan pajak, maka di situ NPWP-nya kita itu akan diblokir. Tapi itu ada jangka waktunya. Nah, kalau di dalam aturan di sini apa namanya untuk pemblokiran sebagai wajib pajak itu sekitar 10 tahun. 10 tahun kalau selama 10 tahun kita ini tidak melakukan pelaporan pajak maka NPWP kita diblokir. Halo? Oke. Mohon maaf ya. Apa namanya? Kelihatan ya? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Tadi apa namanya? Di laptop saya tidak bisa connect. Jadi tadi melanjutkan ya kalau memang apa namanya sebagai wajib pajak tidak melaporkan itu juga akan dikena blokir kalau melebihi dari 10 tahun. Namun sebenarnya kalau kita berbicara masalah pidana itu juga dikena pidana kalau kita tidak melaporkan pajak. Kalau kita berkait kita berbicara masalah undang-undang ya, undang-undang KUHP itu pasal 7 bahwa kalau kita tidak melakukan pelaporan pajak itu dikena sanksi. Sanksi uang itu sebesar 1 juta kalau berbadan hukum. Tapi kalau perorangan itu kena sekitar 500.000. Itu pidana atau denda. Kalau pidana itu kena pidana juga, kita itu bisa minimal dikena pidana itu 6 bulan atau sampai 6 tahun. Makanya kita ini, namun apakah kita ada yang kena pidana? Tidak ada kan ya? Karena memang kita ini walaupun tidak bayar pajak, tidak melakukan pelaporan sebagai wajib pajak, kita ini sejauh ini tidak ada yang dikena denda atau dikena pidana. Kenapa memang biasanya yang tidak yang tidak melapor itu orang-orang yang tidak dikena pajak. Kalau seingat saya, kalau lebih dari 5 juta per bulan dan itu sebagai mandiri, sebagai wajib pajak yang tidak punya istri atau suami itu dikena pajak. Nah, itu juga ketika tidak dikenai pajak itu biasanya agak lalai untuk melakukan pelaporan atas wajib pajak kita. Makanya di situ ada denda atau ada pidana bagi wajib pajak yang tidak melaporkan pajak kita. Apakah orang yang tidak dikenai pajak harus lapor? Wajib. Tidak, Pak. Wajib. Orang yang sebagai wajib pajak yang punya NPWP tidak dikenai pajak atau tidak dipungut pajak atau kita dipungut pajak itu wajib untuk melaporkan pajak kita. Artinya apa yang dilaporkan? Penghasilan kita yang dilaporkan. Berarti kalau penghasilan sekian, walaupun kita tidak dikenai pajak, wajib lapor sebagai kita ini wajib pajak. Itulah kalau sistem di negara Indonesia. Ya, sudah tadi ya. Pak, saya mau nanya. Oke, siap.
Itu tentang tadi kan Bapak bilang NPWP itu kalau nggak dilapor itu ada pemblokiran. Itu yang pajak apa itu Pak? Yang diblokir itu? Pajak penghasilan, perorangan, atau pajak Semuanya, lembaga? semuanya. NPWP itu wajib pajak yang perorangan itu juga masuk. Tapi NPWP kayak perusahaan itu wajib kena blokir juga semuanya. Apalagi badan. Badan itu kalau sudah lewat dari kalau perusahaan kalau badan itu pasti akan disamperin oleh kantor Pratama atau dari pihak Fiskus. Karena di situ kalau berbadan itu akan memberikan pungutan pajak yang lebih besar. Makanya di situ apalagi yang perorangan, yang badan itu pasti akan dipungut pajak atau akan diblokir ketika itu tidak melakukan pelaporan minimal 10 tahun. Masuk ya ini ya. Kalau itu Pak, kalau di tempat saya itu kan itu nama kalau saya itu pajak lembaga itu seperti yang Mas Dodo bilang tadi itu kan SPT tahunan gitu kan. SPT tahunan itu wajib lapor 6 bulan sekali biasanya Pak. Itu kalau nggak lapor 6 bulan sekali, 1 bulannya biasanya kena denda 100.000. Jadi 1 tahun itu kalau nggak lapor SPT tahunan itu dendanya 1.200.000. Tapi kalau kita lapor denda itu tidak berlaku. Kalau di tempat saya seperti itu Pak. Oke. Kalau lembaga ya, kalau lembaga itu lembaga. 1 juta. Kalau perorangan itu kena 500. Makanya tadi kalau perorangan sangat jarang untuk dikenai denda. Karena begini, kalau wajib pajak perorangan yang tidak dikenai pungut pajak, itu kan wajib lapor sebenarnya. Walaupun tidak dikenai pajak. Apalagi yang dikena pajak. Tapi kalau perorangan yang tidak kena pajak ini biasanya abai untuk melakukan pelaporan atas pajak kita. Apakah kita kena pajak atau tidak. Yang dilaporkan bukan pajaknya kalau yang tidak dikenai pajak, tetapi penghasilan kita. Nah, dari penghasilan itu dilaporkan, oh ternyata tidak dikenai pajak. Nah, kalau lembaga itu berapa? 1 juta ya? 1.200.000 Pak. Itu satu bulannya itu 100.000. Kalau kita nggak lapor SPT tahunan, ya itu kan dendanya 1.200.000. Nah, jadi kalau kita lapor itu setiap 6 bulan sekali. Jadi di neraca saldonya, di neracanya itu kan ada kita buat itu seperti tidak ada berpenghasilan gitu kan. Nah, itu nggak ada apanya, nggak ada kena pajak dalam 1 bulannya itu. Berarti 1 tahunnya itu nihil. Soalnya saya setiap tahun itu laporan SPT tahunan. Oke. Itu kan SPT tahunan untuk badan ya? Ya, untuk lembaga, Pak. Ya, badan. Ya. Lembaga. Badan atau lembaga, ya. Makanya itu denda. Kalau berbicara masalah pidana, itu bisa kena, itu pidana minimal 6 bulan sampai 6 tahun. Itu kalau kita berbicara masalah pidana. Makanya kalau badan sangat jarang untuk tidak melakukan pelaporan. Karena dia itu pasti didatangi oleh KPP atau pihak Fiskus. Lembaga-lembaga besar misal tidak melakukan pelaporan, itu pasti didatangi oleh pihak Fiskus. Karena dia itu memberikan pendapatan dari sisi pajak yang cukup besar. Kalau perorangan kan bagaimana cara untuk mendatangi? Palingan dikirim surat. Apalagi saya ini wajib pajak yang pekerjaannya sebagai dosen yang pendapatannya tidak melebihi dari 5 juta. Nah, itu kan kalau tidak melakukan laporan, itu hanya berkirim surat, tidak didatangi rumahnya, itu saja. Berbeda kayak PNS misal. PNS itu tidak melakukan pelaporan, itu pasti didatangi ke rumahnya. Karena dia itu sebagai
abdi negara atau sebagai pegawai negeri yang memiliki pendapatan yang cukup besar yang wajib untuk melakukan pelaporan pajak. Ya. Pak Cukup ya? Mahmud boleh tanya, Pak? Oke, siap-siap. Pak, kalau NPWP itu kan kalau maksudnya saya kerja gitu, suami kerja juga. Itu NPWP-nya berlakunya satu atau kita masing-masing gitu, Pak? Boleh, itu sebenarnya pakai menggunakan dua cara. Boleh itu dijadikan satu, artinya sebagai istri dan juga sebagai suami itu dijadikan satu. Boleh juga itu mandiri, sendiri-sendiri. Nah, itu biasanya dilihat bagaimana kita itu melihat ternyata ini lebih banyak ketika apalagi kita ini biasanya kalau suami istri itu dijadikan satu. Kalau tidak ingin besar pungutan pajak. Tapi kalau punya anak, nah, anaknya itu nanti akan dipecah lagi. Makanya itu boleh wajib pajak melapor secara mandiri atau memang digabung dengan istri dan anak. Tapi sebenarnya kalau kita sudah berkeluarga, itu lebih baik dilaporkan secara berkeluarga. Artinya suami istri sekaligus anaknya, begitu. Walaupun kita maksudnya beda kayak suami PNS, kita swasta gitu. Itu sama aja ya Pak ya gitu, laporannya gitu. Iya, kan itu juga pendapatannya masuk ke negara. Maksudnya itu yang berkaitan dengan PPH ya, pajak penghasilan ya. Pajak penghasilan kalau kayak pajak PPN itu enggak. PPN itu makanya tadi disampaikan kalau berdasarkan dengan tadi di atas masuk PPT saya ya. Masuk Pak. Kalau menurut sifat itu kan ada dua. Ada yang yang subjektif. Subjektif itu kepada orangnya, ada objektif. Kalau subjektifnya itu, ya kalau memang itu berkaitan dengan PPH, maka itu boleh dijadikan satu, walaupun itu beda lembaga. Karena itu kan penarikannya sama ke negara. Karena yang pihak menarik adalah fikus dari pihak pemerintah negara. Kan kalau PPH itu yang menarik adalah pemerintah pusat melalui kantor Pratama. Kalau PPN itu tidak. PPN itu kan berkaitan dengan objeknya, barangnya. Kalau kita membeli barang, nah barangnya itu yang dikenai pajak, walaupun akhirnya nanti itu yang membayar pajak adalah pihak orangnya yang membeli. Begitu. Oke Pak, terima kasih. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi apa namanya? Sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak ini tadi meneruskan yang tadi ada 3, ada official assessment system, ada self assessment system, ada withholding system. Kalau official system itu yang menarik pajak adalah pihak fikus atau pemerintah, baik itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Kalau self assessment system itu adalah yang melakukan penghitungan pajak, yang melakukan pembayaran pajak itu adalah pihak orangnya sendiri. Nah, pihak orangnya, jadi orangnya yang mau bayar, yang datang kayak NPWP tadi disampaikan, itu datang ke pihak kantor Pratama untuk melaporkan, untuk menghitung, itu dari wajib pajaknya sendiri. Kalau withholding system ini yang melakukan penghitungan, yang melakukan pembayaran itu dari pihak ketiga. Nah, kalau biasanya di lembaga-lembaga, itu biasanya dari pihak perusahaan sendiri yang melakukan penghitungan, dilakukan pembayaran pajak. Nah, caranya bagaimana kalau withholding system? Pihak lembaga itu melakukan pemotongan dari gaji yang didapat oleh para wajib pajak. Ini yang melakukan pemotongan pihak ketiga atau lembaga yang memberikan pekerjaan kepada wajib pajak. Nah, ini timbul atau terhapusnya utang. Jadi kalau timbulnya pajak, utang pajak itu yang pertama menurut ajaran formal itu utang pajak timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini ditetapkan oleh official system. Jadi timbulnya timbulnya utang pajak
ketika kita dikeluarkan surat ketetapan pajak. Jadi misal kita SPT surat perintah pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh kayak ini kan official system. Ini lembaga atau fiskus yang menerapkan atau yang mengeluarkan. Kayak tadi contoh pajak bangunan atau pajak bangunan lah, itu yang mengeluarkan SPT-nya surat-surat ketetapan pajak, utang pajak itu di pihak lembaga yang diberikan kepada wajib pajak. Kalau secara ajaran material, utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self-assistance system. Jadi orang itu dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan. Misal, kalau kita bekerja mendapatkan penghasilan dan penghasilan itu melebihi dari ketetapan dalam pemungutan pajak, lah itu dikenai pajak. Nah, itu masuk dalam self assessment system. Misal, itu kita membeli barang, karena kita melakukan pembelian barang, maka kita kena pajak PPN, pajak pertambahan nilai. Lah itu berdasarkan dari keadaan dan perbuatan kita. Kalau kita tidak kerja, ya Pak, kita tidak dikenai pajak. Pak, Nggih. itu dosennya chat mau masuk, waktunya udah habis. Apanya? Dosennya mau masuk, Pak, jam kedua. Oh, nggih. Oh ya siap. Sudah habis ya? Udah, Pak. Sudah. Karena waktunya Pak, tugas kemarin yang dirangkum itu kita sudah ngirim tapi belum ada balasan dari Bapak. Oke, yang mau balas semua saya juga bingung tuh. Cuman saya sudah mengumpulkan semua, sudah dijadikan satu, dan nama-nama yang sudah menyetorkan sudah ada semua. Jadi iya, terima kasih. Jadi Pak. Pak, tugasnya setiap minggu ya Pak dikumpulkan gitu. Setiap Bapak kasih materi. Oke, setiap minggu. Artinya begini, yang di nanti penuh ya. Saya gini aja mungkin. Saya buatkan Google Classroom aja ya. Iya Pak, biar itu Pak. Oke, siap. Biar jelas. Nanti saya buatkan Classroom biar nanti ibu-ibu, bapak-bapak nggak perlu di sana aja. Biar udah langsung ngirim ke saya ya. Iya Pak. Oke, siap. Karena ini sudah waktunya habis, saya takut dimarahi oleh dosen yang sebelumnya. Kalau tidak salah Bu Miss Nia ya? Iya, Miss Nia. Siap. Oke. Nah, ketemu minggu depan. Ini ada berapa PPT ya? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 PPT. Nanti saya lanjutkan di itu minggu kan depan. Pak. Ya, Di-share di grup. Oh ya, yang diresum bukan materi yang sekarang ini ya. Yang Ya, diresum adalah materi yang akan dibahas minggu depan. Itu yang diresum. Oke. Sudah ya, karena waktunya sudah habis, saya sudah korupsi 5 menit. Jadi korupsi itu bukan uang saja, waktu juga termasuk korupsi. Baik, jika ada salah saya mohon maaf. Kita ketemu minggu depan, mudah-mudahan kita sehat selalu. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.